Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburi mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngelihat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin, tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat melihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak. Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng. Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke
arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal, dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu, gak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi kraken ternyata gak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan, tapi mereka gak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu, dan kamu gak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian, dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei Kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan ngeliat kapal terbang besar. Kapal itu terbang beberapa meter di atas air. Tapi orang-orang di dalamnya gak ketakutan saat melihatmu. Mereka malah antusias menatapmu dan memperlihatkan simpati. Seorang pria yang memakai helm aneh kemudian bilang, "Hai, aku bisa ngobrol sama kamu berkat alat telepati ini. Kamu mau mikir apa? Biar nanti aku dengerin." Di abad ke-24 ini, manusia sudah bikin teknologi untuk berkomunikasi dengan hewan laut. Mereka tahu kalau sebagian besar makhluk hidup nggak punya pikiran dan cuma mengikuti insting. Tapi kemudian ada yang bisa mendeteksi aktivitas otak yang berasal dari kedalaman laut. Dan mereka menemukanmu. Ternyata kamu adalah salah satu makhluk paling cerdas di dunia. Dan orang-orang sangat tertarik untuk berkomunikasi dengan kamu. Kesepian yang kamu rasain selama berabad-abad akhirnya berakhir juga.